Halo para wakil rakyat DPR. Hari ini katanya mau disahkan RUU KUH pidana. Hari ini katanya mau disahkan RUU KUH pidana. Harap tunda. Banyak pasal-pasal yang tidak masuk logika hukum di dalamnya. Banyak pasal-pasal yang tidak masuk logika hukum di dalamnya. Saya sudah berulang-ulang mengatakan agar pasal-pasal tersebut dihapus. Tapi sepertinya para rekan-rekan pembuat undang-undang tersebut merasa lebih hebat. Walaupun kami ini sudah praktek hampir 40 tahun. Sekali lagi, para wakil saya di DPR tunda pengesahan RUU KUH pidana. Banyak pasal yang tidak masuk logika hukum. Bahkan sangat aneh. Salam Hotman Paris. Kemudian yang kedua, suatu perkembangan yang sangat berarti bagi HAM, yaitu terkait pidana mati. Jadi dengan diberlakukan KUHP baru itu, pidana mati selalu dijatuhkan secara alternatif dengan percobaan. Artinya hakim tidak bisa langsung menjatuhkan pidana mati, tetapi pidana mati itu dengan percobaan 10 tahun. Jika dalam jangka waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati itu dirubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun. Selamat berjumpa lagi dengan ulasan berita dari Bang Foi. Bersama saya Sofi. Ulasan berita kita mengenai KUHP baru, Kitab Hukum Otoriter atau perubahan. Tanggapan negatif terhadap pemaksaan dan terburu-burunya pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terus bermunculan. Sebagaimana sudah diketahui, beberapa masyarakat, intelektual, akademisi, dan kelompok masyarakat telah mengkritik semenjak masih berbentuk rancangan. Kritikan tersebut makin bertambah setelah DPR dengan buru-buru telah mengesahkan rancangan tersebut menjadi KUHP baru, penggantikan yang katanya KUHP lama sudah tidak cocok dengan kondisi Indonesia sekarang ini. Alasan utama perubahan tersebut utamanya adalah bahwa KUHP lama tersebut dibuat oleh kolonial Belanda untuk melindungi kekuasaannya di wilayah Hindia Belanda. Karena bersifat untuk melindungi pemerintahan kolonial Belanda, maka KUHP tersebut dianggap bersifat membatasi hak-hak warga negara dan hanya menguntungkan kekuasaan kolonial saja. Lalu, bagaimana dengan KUHP baru tersebut? Sebagaimana tanggapan yang beredar di media, baik nasional maupun luar negeri, KUPB baru ini malah dianggap bahwa KUHP ini akan menjadikan Indonesia negara otoriter. Persepsi yang serius sekali. Walaupun pemerintah dan DPR menganggap bahwa ini untuk menjaga hak-hak warga negara. Pasal-pasal yang menjadi sorotan terutama bisa dibagi dua, berdasarkan latar belakang dari penyampai komentar. Pihak pertama, yang memandang Indonesia hanya sebagai negara, pasal yang menjadi sorotan seperti pasal tentang HAM, berupa hubungan di luar nikah, homoseksual, dan pasal tentang penghinaan terhadap presiden, lembaga negara, makar, demo, berita bohong. Pihak pertama ini malah menganggap bahwa Indonesia semakin konservatif karena makin mengikuti hukum Islam. Pihak kedua adalah yang lebih memahami latar belakang sosiologi, budaya, dan kebudayaan, serta agama mayoritas di Indonesia, maka mereka lebih menyoroti pasal tentang penghinaan terhadap presiden, lembaga negara, makar, demo, dan berita bohong. Kedua kelompok pengkritik ini juga terlihat dari bagaimana pemberitaan yang dituliskan oleh media asing. Bagi media yang berbasis di Eropa dan Amerika terlihat bahwa mereka lebih condong mengikuti pandangan pihak pertama, tapi bagi media asing yang berbasis di Timur Tengah dan Asia Tenggara, lebih condong tulisannya seperti pihak kedua. Selalu, setiap ada perubahan akan suatu peraturan, kewajarannya adalah adanya kritikan terhadap perubahan tersebut. Tapi untuk bersikap lebih proporsional, alasan utama dari perubahan KUHP tersebut karena KUHP peninggalan kolonial tersebut mengekang masyarakat, tidak benar-benar mendapatkan perubahan. Kenyataannya adalah bahwa pasal pengekangan tersebut malah masih dipertahankan atau malah makin bertambah. Sementara
Jika dibandingkan dengan di Belanda, pasal-pasal tersebut malah sudah dihapus dan tidak dipakai lagi, tapi dalam KUHP perubahan ini, pasal-pasal tersebut masih tetap dipertahankan dan malah ditambah subjeknya. Kontroversi dari waktu pembahasan. Keterlibatan masyarakat secara umum dalam pembahasan KUPH baru tidak menghalangi pemerintah dan DPR untuk menetapkan perubahan KUHP ini. Seperti biasa, tanggapannya dari pemerintah dan DPR selalu jika tidak setuju, bawa saja ke Mahkamah Konstitusi. Jawaban ini, apakah terlihat suatu sikap otoriter dari pemerintah dan DPR? Harapan dari masyarakat. Tentunya dengan adanya KUHP baru ini, kehidupan berbangsa dan bernegara kita menjadi lebih baik. Tidak ada lagi pertengkaran antar masyarakat hanya karena ketidaksetujuan akan pendapat yang lain. Lapor-melapor yang dasarnya hanya perbedaan pandangan terhadap suatu persoalan. Begitu juga orang-orang bayaran yang diarahkan untuk melegitimasikan kepentingan kelompok tertentu. Semoga dalam penegakannya lebih dikemukakan kepantasan dan kewajarannya. Terutama bagi pihak penegak hukum, diharapkan juga kedewasaan dan kearifan dalam menerapkan KUHP baru ini. Tidak ada lagi kesan tebang pilih atau hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Terima kasih telah bergabung, dan sampai jumpa lagi.